Ada cerita unik teman-teman. Cerita unik plus lucu menurut saya, menurut versi saya. Kenapa saya bilang cerita unik versi lucu? Saya ceritain ya, mudah-mudahan kalian ada waktu dan tidak bosan melihat muka-muka saya yang selalu muncul di beranda-beranda TikTok dan Facebook kalian. Semoga ya. Tapi dengan cerita ini, buat mbak-mbak TKW yang suaminya orang luar, yang pacarnya orang luar, mungkin bisa mengambil pelajaran untuk kedepannya gitu kan, agar nggak terlalu percaya gitu sama laki-laki, apalagi laki-lakinya orang luar gitu kan. Cerita ini tutup poin aja ya, langsung aja ya untuk memperpendek durasi, karena banyak saya menemukan orang-orang yang saya proses tapi nggak saya ambil ceritanya, cuman cerita ini aja yang saya ambil karena unik gitu kan. Cerita ini saya langsung aja ya buat teman-teman semuanya agar mempersingkat waktu durasi. Simak ya. Cerita ini saya kemarin memulangkan seorang TKW. TKW ini kaburan sejak 2021 mungkin ya. Dia kaburan, terus setelah kabur setahun di Jeddah nikah sama orang luar. Entah nikah, entah ketemu, pokoknya bareng lah sama orang luar. Setelah bareng, lama mereka bareng, mungkin kebobolan atau apa gitu kan. Lah, si Tete ini hamil. Setelah hamil, mungkin udah berapa bulan ketahuannya gitu kan, dikaruniailah seorang anak gitu loh kan. Sejak punya anak Tete ini, bingung lah si laki-laki ini, orang luarnya ini bingung gitu kan, buru-buru mau mulangin sejak anak masih umur 2 bulan 3 bulan. Udah mendaftar ke saya, udah konsultasi sama saya bagaimana cara proses kepulangannya, baik si istri, karena si istri ditekan terus untuk menanyakan oleh suaminya. Saya bilang karena demi keamanan dan kenyamanan si bayi, si anak, saya bilang sebenarnya bisa, tapi saya nggak bilang bisa. Kalau tetehnya nonton ini mungkin marah sama saya. Nggak apa-apa teh, mau marah-marah, yang penting saya menceritakan apa adanya. Nah, saya punya alasan, masih terlalu belita kata saya, tunggu 5 bulan lagi. Nah, syukurnya mereka mau mendengar. Setelah umur mungkin 10 bulan, hampir setahun lah gitu, pokoknya anaknya ini hampir setahun. Saya nggak tega juga karena ditelepon terus sama mbaknya, mas minta tolong bantuin saya untuk pulang. Kayak gitu, berapa biayanya nanti saya sampaikan ke suami saya. Saya udah nabung juga seperti yang dipaparkan biayanya oleh mas. Nah, mereka datanglah, ya udah yuk proses. Setelah proses semuanya beres, dari proses SPLP, SKL, akte lahir gitu kan, proses basma, exit semuanya, pembookingan tiket semua beres nih. Semua beres kan? Tinggal terbang aja. Terbangnya kemarin tanggal 31 bulan 3 2026. Nah, saya iseng nanya nih sama mbak-mbaknya, Mbak, kenapa buru-buru mau pulang? Kan anaknya masih kecil. Sedangkan kemarin mbaknya mendaftar ke saya pulang sejak anak umur 2 atau 3 bulan. Kenapa? Nah, cerita mbaknya itu bukan kemauan saya, mas. Itu kemauan suami saya. Si orang luar ini, saya nggak menyebutkan negaranya ya. Pokoknya orangnya hitam-hitam sawu lah. Itu mungkin kalian bisa menebak orang mana ya gitu kan. Nah, si orang luar ini menekan si mbaknya untuk pulang terus sejak dia punya anak. Kata mbaknya, dulu waktu saya bareng sama dia, saya juga bekerja punya penghasilan sendiri. Saya dikasih per bulan bisa 1.000, bisa 1.500. Rumah saya ditanggung sama dia, mungkin dikontrakan rumah supir katanya. Cuman saya nggak sering di situ karena saya bekerja gasuran, ikut-ikut teman-teman saya. Sejak saya lahiran ini, saya di rumah terus sampai anak saya umur segini saya ngerawat. Nah, kebutuhan juga semakin mepet, makanya saya juga mau dipulangkan. Apalagi ditekan juga sama dia, mungkin karena dia udah gimana, pusing juga masalah pengeluaran atau masalah nafkah juga mungkin bingung. Dipulangkanlah. Nah, pertanyaan yang saya lucu begini, lah kok bisa mbak gitu kan, kok bisa, seharusnya kan dia tanggung jawab. Kalau mbaknya mau dipulangkan hari ini, otomatis kata saya,
Nanti mbaknya setelah terbang, mungkin tanggung jawab dia udah putus. Mungkin dilalaikan, mungkin mbaknya diblok. Karena dia nekan mbak untuk pulang, maksa-maksa untuk pulang, karena dia mau lepas dari tanggung jawabnya. Mungkin karena dilepas di sini takut dia dicari atau di mana kan gitu. Makanya mbaknya mau dicepet-cepet pulangin. Setahu saya mas, selama ini orangnya baik, bertanggung jawab, ya. Cuma mungkin karena kepepet kebutuhan aja, sehingga suami saya memaksa saya untuk pulang. Mbaknya juga selama nikah sama dia, ya minim lah apa yang didapatkan. Gak seperti di awal-awal mereka sebelum bersama. Ini suaminya royal, sering ngasih ini, sering pokoknya royal lah. Nanti pas bersama, royalan itu berkurang sampai mbaknya hamil, sampai lahiran berkurang, sampai kekurangan malahan ya. Kalau dipulangin secara paksa kan kekurangan namanya. Nah, setelah saya ngobrol lama sama mbaknya ini, saya mendapatkan titik pelajaran. Emang saya tanya nih, iseng nih sama mbaknya, Mbak, emang suami mbak itu di sini single apa gimana? Iya mas, dia single. Saya nikah sama dia masih perjaka. Karena saya tahu, katanya gitu. Pokoknya saya tahu lah, oke lah. Saya iyain aja karena cerita mbaknya, gitu kan. Bla bla bla. Setelah mbaknya diproses, dicek inin semuanya, saya pantau dari luar imigrasi, mbaknya udah masuk imigrasi, aman, terbang lah mbaknya. Nah di situ kan masih nyisa saya nih sama suaminya yang nganter, mungkin pengantaran terakhir ya, mungkin cinta sebatas bandara atau sebatas terhil nih. Nah ngobrol lah saya, kan saya kepo juga nih, kan ibarat kepo, saya mau nyambungin cerita mbaknya dengan cerita si suaminya ini gitu, apa bener gitu kan. Nah saya sambungin ceritanya, saya bilang, saya pakai bahasa Arab lah gitu kan. Kenapa ini istrinya kamu kok buru-buru mau dipulangin, kenapa, kata saya, sedangkan anaknya masih kecil, belum tentu kamu bisa nyusul ke Indonesia. Nggak apa-apa, ini jawaban fakta teman-teman ya. Kalau mbaknya nonton, mbak boleh marah kepada saya, mau marah pun tidak apa-apa mbak, tapi saya harus ceritain gitu, agar nanti buat teman-teman yang nikah sama orang luar itu punya titik persiapan gitu ya. Nah suaminya mbak ini cerita sama saya gitu kan, bahwasannya saya memang harus mulangin dia. Karena apa? Karena saya nggak bisa ngumpulin uang sama sekali. Satu buat istri saya dan anak saya di kampung, satu buat mbaknya yang di sini. Loh, saya pura-pura kaget aja, padahal udah lumrah sih gitu kan, pura-pura kaget aja. Nah kata istri kamu nggak punya istri, nggak punya anak. Iya, karena saya pakai HP 2. Satu, di saat nggak ketemu sama dia, saya dipakai di luar untuk komunikasi saya sama istri saya di kampung. Satu lagi dipakai di saat saya bareng sama dia, jadi HP-nya 2. Jadi satunya di offin di saat ketemu sama istri yang di sini. Kalau nggak ketemu, ini dia diaktifin lagi untuk komunikasi dengan istrinya yang di kampungnya dia. Orang luar lo ya, orang luar ya. Nah berarti dia bohong dong selama nikah sama mbaknya ini. Si orang luar ini berbohong kalau dia nggak punya istri sama anak. Dia mulangin mbaknya karena dia udah kepepet. Dia bilang nggak bisa nyimpen sama sekali. Mentok, malahan dia harus ngutang ke teman-temannya. Kata mbaknya, ini orang single gitu kan. Nah pertanyaannya begini teman-teman, bukan pertanyaannya ya, pelajarannya begini dari kejadian ini. Kenapa saya ambil uniknya? Boleh teman-teman simak nih, mau marah-marah lah, terserah. TKW Indonesia, kalau sesama orang Indonesia atau ke laki-laki Indonesia, nolaknya karena apa? Satu, karena suami orang, bener nggak?
alasannya suami orang. Yang kedua, karena mau kondo ya. Mau kondo itu cuma numpang katanya ya, cuma menghabiskan uang perempuan aja gitu ya. Gimana sih laki-laki numpang gitu kan, itu namanya mau kondo gitu kan, bahasa sekarang gitu. Jadi yang ditakutin oleh TKW-TKW yang nikah sama orang luar itu dari laki-laki Indonesia cuma dua ini alasannya penolakannya. Satu, karena suami orang. Yang kedua, karena mau kondo, cuma numpang hidup. Kalau benar, komen. Itu yang ditakutin oleh mbak-mbak TKW yang nikah sama orang luar. Alasannya cuma dua. Nah, yang saya lucu begini. Kenapa itu hanya berlaku ke sesama orang Indonesia, kalau ke orang luar nggak berlaku? Bener nggak? Kalau ke orang luar, mau suami orang pun tetap mau mbak-mbak TKW-nya. Bukan berarti cerita mbak TKW ini nggak tahu ya. Kalau menurut feeling saya dia tahu sebenarnya. Cuman masa bodoh gitu kan. Sebenarnya dia tahu gitu. Saya yakin dia tahu karena feeling perempuan tuh kuat, teman-teman. Nah, yang menjadi unik dari cerita ini atau dari pelajaran yang saya ceritakan ini, kenapa mbak-mbak TKW yang nyimak ini, yang nyimak. Kalau ke laki-laki Indonesia, ini lucu nih. Alasannya suami orang, nggak mau nerimanya. Tapi kalau ke orang luar, mau suami orang, mau punya anak berapa, dia mau loh. Padahal di Saudi ini, di perantauan ini, yang namanya single tuh susah ditemukan, teman-teman. Semua itu kadang kalau nggak bekas orang ya punya orang, bener nggak? Jadi kalau di perantauan ini cuma dua, kalau nggak bekas orang ya punya orang gitu. Pasti positif, itu positif. Itu nggak bisa di ini lagi. Sedangkan mbak-mbak TKW ini yang nikah sama orang luar, yang kita lihat selama ini yang di lapangan nih, yang di lapangan semuanya hidupnya ya sederhana-sederhana saja, nggak terlalu yang digambrung-gambrungkan gitu kan, terkecuali nikah sama orang yang kaya, orang sini asli mungkin ya hidupnya mewah. Tapi kalau nikah sama orang-orang yang ini yang hidupnya biasa-biasa aja. Ada mungkin satu dua yang kebetulan beruntung nikah sama orang mudir, mungkin mudir hotel mungkin, walaupun orang luar, orang mana gitu kan, yang menjadi madam gitu kan. Tapi selebihnya yang saya lihat gitu kan, yang nikah sama orang luar itu hidupnya sederhana-sederhana aja. Sama aja gitu. Kayak sama nikah sama supir-supir orang Indonesia biasa aja. Dia bekerja harian, dia bekerja nggak surat, padahal suaminya orang luar. Seharusnya nikah sama orang luar itu kan dia jadi madam gitu kan, karena dia memberikan apa ya, yang memberikan bunga lah sama orang luar itu. Seharusnya kan dia diistimewakan, dijaga, nggak dipekerjakan. Karena intinya bekerja, nerima orang luar, mungkin dia harus diistimewakan gitu kan, harus diistimewakan. Terkecuali nikah sama sesama orang Indonesia, harus bekerja sama gitu. Tapi kalau nikah sama orang luar, dia masih pontang-panting nyari sendiri, ya menurut saya rugi dong. Benar nggak? Rugi gitu. Walaupun nih teman-teman pasti ada yang nggak terima tuh, oh yang nggak semua mas gitu kan. Ya namanya suami saya, namanya cinta, ya namanya bla 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 lah, bla 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 lah. Cuman itu aneh loh teman-teman ya. Bukan aneh sih, cuma ya faktanya begitu. Simak aja sama teman-teman. Kalau mbak-mbak TKW yang nikah sama orang luar, alasannya nggak nerima sesama orang Indonesia cuma dua. Satu, karena suami orang. Dua, mau kondo katanya. Kebanyakan laki Indonesia cuma numpang. Tapi kalau nikah sama orang luar, ya kan, mau suami orang, mau punya anak berapa, tetap diterima. Apakah karena istrinya sama anaknya nggak di sini? Terus, walaupun suaminya itu biasa-biasa aja lah kerjaannya, mungkin saya lihat banyak kok mbak-mbak TKW yang nikah sama orang luar, suaminya biasa-biasa aja. Mungkin gajinya berapa gitu kan, dia tetap kerja. Banyak saya temuin mbak-mbak TKW nikah sama orang luar, kerja, nyari uang sendiri, ngirim sendiri lah. Terus tujuan nikah sama orang luar, mbaknya ngasih semuanya ke orang luar, ya diiniin sama orang luar, apa gunanya kalau mbaknya
masih bekerja pontang-panting gitu kan. Jangan bilang cinta. Buktinya ini yang saya pulangin ini karena cinta. Ujung-ujungnya dibuang juga kan. Ujung-ujungnya dibuang juga. Kok saya tahu bakal dibuang, suaminya sendiri yang ngomong. Kalau sudah ya udah saya buang, nomornya saya buang, saya blok. Kan kasihan. Terus gimana nasib mbak-mbaknya ini? Pulang di Indonesia bawa anak, ya kan? Bekal yang pas-pasan. Terus di Indonesianya nanti dia harus kerepotan ngomong anaknya sampai gede dulu, baru dia bisa nyari uang. Kebanyakan loh TKW pulang bukan bawa bekal uang banyak, bawa anak. Bener gak? Komen di bawah ini kalau teman-teman semuanya nggak terima, ada yang terima, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Komen ya, nggak apa-apa. Karena saya menceritakan ini sesuai fakta, saya memproses orang. Yang penting saya nggak nyepil orangnya, nggak nyebutin namanya, nggak nunjukin fotonya. Yang penting saya menceritakan apa adanya. Ada yang nggak diterima, komen. Nggak apa-apa ya, komen. Karena saya di sini menceritakan sesuai apa yang ada di lapangan. Dan untuk mbak-mbak yang nikah sama orang luar, jaga-jaga dari sekarang. Jaga-jaga, mau sebaik apapun suami kalian, mau cinta apapun suami kalian, jaga-jaga, nabung dari sekarang. Jangan semuanya dihabiskan. Mau sesayang, mau setampan apapun suami kalian, nabung dari sekarang. Jangan sampai hubungan kalian sebatas bandara atau sebatas tarhil. Karena menurut penuturan dari orang luarnya sendiri, kalau dia pulang ya udah selesai. Walaupun nggak semua, ada yang menyusul katanya, ada yang mau menyusul, ada yang menyusul. Walaupun nggak semua, cuman kebanyakan terjadi seperti itu. Ya, kalau iya komen. Saya hanya memberikan titik antisipasi buat teman-teman semua yang nikah sama orang luar ya. Yang nikah sama orang luar. Kalau yang anti orang luar, mia. Kalau sudah terlanjur sama orang luar, ya udah nabung dari sekarang. Jangan terlalu percaya. Jangan 100%, wah suami saya orang baik sampai menjelekkan orang Indonesia, sampai menjelekkan laki-laki orang Indonesia. Enggak. Ya kan? Sebaik-baiknya orang luar adalah seburuk-buruknya orang Indonesia. Seburuk-buruknya orang Indonesia adalah sebaik-baik orang luar. Paham ya? Bukan berarti saya orang Indonesia terus membela orang Indonesia. Ya wajar gitu. Wajar gitu. Walaupun mbak-mbak TKW di sana yang nikah sama orang luar nggak terima, nggak apa-apa. Saya nggak menghujat kalian. Saya nggak komenin kalian. Saya cuma di sini memberikan temeng agar kalian hati-hati. Kalau suami kalian orang luar, nabung dari sekarang. Bener. Ini mbak yang saya pulangin kemarin, nasibnya bagaimana saya nggak tahu lah. Wallah, kita serahin sama Allah aja, bukan urusan kita. Yang penting kita udah nolong, ya kan. Tapi prediksi saya gitu kan, aduh dia bingung pasti. Nyampe ke Indonesia, saya mau telepon kiriman sama suami di blok. Udah positif itu di blok. Karena saya tahu sendiri kartunya dibuang di bandara. Saya melihat. Tapi kan bukan urusan kita, itu urusan keluarga mereka gitu. Jadi selesai. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Komen ya.